A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Fatimah Az-Zahra. Assalamu alayka ya ibna Khadijah Al-Kubra. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa ala al-arwahi allati hallat bifinaik. Alaika jami'an, alaikum jami'an minna salamullah abadan ma baqina wa baqiya al-lailu wan-nahar wa la ja'ala Allahu akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Ya laitana sadati kunna ma'akum fanafuza fawzan azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini taufik dari Allah, kita bisa bersyukur. Mari coba kita ingat-ingat, jangankan satu hari ini, dalam satu minggu terakhir, terhitung sejak Sabtu kemarin sampai minggu ini, berapa kali kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu kan bahasa Arab. Tapi apakah kita menyampaikan kata Alhamdulillah itu dengan sepenuh hati? Terima kasih ya Allah, itu lebih terasa daripada kita mengatakan Alhamdulillah. Coba diresapi ya. Beda dengan kata-kata terima kasih, itu lebih jujur, lebih tulus datang dari hati daripada kita mengatakan Alhamdulillah. Tapi ulama kita memesankan supaya kita berterima kasih itu dengan
kata-kata yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tetap kita gunakan alhamdulillah, tapi dengan kesadaran terima kasih. Itu kita gabungkan. Kita ajarkan kepada anak kita untuk terima kasih kepada saudara, kepada temannya. Tapi anak kita kan jarang terima kasih sama orang tua. Kenapa? Karena kebaikan orang tua itu sudah dianggap wajar, sudah dianggap biasa-biasa saja. Dan orang tua juga tidak mengharapkan ada terima kasih dari anak. Karena itu tidak keluar dari dua keadaan. Orang tua yang memberi kebaikan, mulai dari membangunkan, menyiapkan pakaian, bahkan memandikan, kemudian memasak, kemudian memberi uang jajan, kemudian menghantarkan, lalu menjemput, lalu melakukan kontak, komunikasi, bertanya ada di mana, ada kekhawatiran. Itu kan kebaikan-kebaikan orang tua yang tidak keluar dari dua kesadaran. Pertama, kalau tidak karena kewajiban, itu sudah kewajiban. Atau karena memang kasih sayang, dan kasih sayang orang tua sudah dianggap wajar. Itu normal, itu natural. Jadi kalau ada saudara kita, ada teman kita melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang tua, itu merasa itu keistimewaan. Istimewa ini. Tapi kalau orang tua yang melakukan hal yang sama, enggak istimewa. Kan menarik ini. Kok bisa ya? Harusnya yang lebih istimewa, kebaikan yang dilakukan oleh orang tua. Nah, apalagi kalau kebaikan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, udah nggak perlu kita terima kasih. Padahal dialah yang layak untuk kita berikan rasa syukur kita. Dan nah, nikmat terbesar malam ini yaitu alhamdulillah kita diberi usia panjang ya. Boleh jadi dalam perjalanan tadi itu ada peristiwa-peristiwa yang menghambat kita sampai ke majelis ini. Ada saudara-saudara kita, ada ikhwan, kawan-kawan kita, ada sesama majelis yang tidak bisa hadir pada malam ini. Ada guru-guru kita yang hatinya berada di tengah kita di majelis Asyura, tetapi karena ada uzur syar'i, sakit, atau menghantarkan orang sakit, atau bahkan karena kendala tidak ada biaya, sehingga mereka tidak bisa hadir. Nah, kita alhamdulillah ini ya, dapat taufik, mendapatkan rizki, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kemauan untuk memprioritaskan malam ini daripada pilihan-pilihan. Malam ini banyak orang pilihan ya, tidak ke sini, ke tempat lain. Udah siap, satu mobil, tiba-tiba ada sesuatu, mobilnya nggak jadi ke sini. Malam pertama bagaimana? Sebagian orang malah merayakan. Kita alhamdulillah mendapatkan taufik, lebih mengutamakan ini. Alhamdulillah. Yang kedua, ini yang menarik lagi. Di Jakarta ini bukan hanya satu majelis. Ada banyak majelis Asyura. Di media online, ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti majelis malam ini melalui Zoom juga punya pilihan banyak channel yang bisa diikuti. Kalau dihitung ya, yang di Zoom nggak hadir di tengah kita ini. Tapi yang pernah mengalami atau mengikuti secara langsung acara-acara di tempat lain, jauh bisa kita temukan lebih megah lebih ramai, fasilitasnya lebih banyak. Ya. Mulai dari masuk ke gerbang itu sudah dijamu, ada. Sampai kita duduk sudah disiapkan juga makan. Di tengah pengajian sudah siap, silahkan yang mau keluar ambil. Setelah selesai disiapkan lagi. Tapi kita memilih yang sederhana ini. Masing-masing punya keistimewaan. Tentu punya
punya kelebihan-kelebihan. Kita berharap semua majelis-majelis ini menjadi mulia tergantung dengan niat kita. Kita mau hadir, wah lebih megah, dengan harapan bisa ketemu sama teman-teman. Bisa ketemu di sana, udah setahun biasanya ketemunya di, misalnya ya, di tempat yang lebih megah lagi. Oh kita ke sana aja. Nah, artinya apa? Niatnya sudah terbelah. Bukan fokus kepada Imam Husain. Tapi ketemu sama kawan kita itu. Yang mungkin, kalau misalnya ternyata kita di tengah jalan tahu, oh kawan kita nggak datang, yang jamaah kemarin tahun lalu nggak datang. Oh kita balik aja ke tempat lain. Nah kan, itu bukti bahwa ternyata nggak tulus kita. Atau ternyata nyampe di sana, sepi di sana. Nggak rame. Besok lagi nggak datang lagi ke situ. Karena memang dari awal niatnya bukan dicurahkan untuk Imam Husain, untuk Karbala, untuk kita mempelajari. Sehingga malam ini saya berharap, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ini seruan untuk saya pribadi. Mari kita evaluasi kualitas hidup kita itu di momen-momen tertentu. Ulama kita dulu itu mengevaluasi kualitas hidupnya di bulan Ramadan. Bahkan pembukuan usaha mereka itu dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga kewajiban zakatnya dilakukan di bulan Ramadan. Hitung-hitungannya di bulan Ramadan. Itu kebiasaan ulama kita. Nanti dia akan ketemu, dia rencanakan 1 tahun ke depan sampai di bulan Ramadan. Udah lebih baik tidak dengan tahun sebelumnya. Yang mahasiswa juga begitu ya. Cari momentum apa saja. Tidak harus Ramadan. Salah satu momentum yang baik untuk mengevaluasi hidup kita setahun dan merencanakan hidup setahun ke depan lebih baik adalah bulan Asyura, bulan Muharram. Tepatnya di Asyura. Jadi jangan sampai kita tahun lalu berasyura, kemudian ketemu lagi tahun ini berasyura lagi, alhamdulillah waktu diperpanjang ya, kita mendapatkan usia, tapi juga sekaligus kehilangan 1 tahun karena kita mendekati kematian. Kira-kira setahun itu apa nilainya? Ada nggak perubahan dari yang dulu kita buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi lebih baik lagi? Ada nggak hitungannya? Atau kita serahkan saja ke malaikat, biar nanti dibukakan setelah kita mati. Saat itu baru kita tahu, oh ternyata catatan kita hitam semua. Dan sudah tidak bisa lagi diputihkan. Nah, mendingan sebelum kita menjumpai buku kita menjadi hitam, mari dari sekarang kita putihkan. Tidak perlu jauh-jauh, oh kira-kira berapa ya catatannya, kayak apa, enggak begitu. Cukup sekedar kita merujuk ke hati kita. Ini hati ini sangat fasih ya. Tidak perlu nanya ke pasangan kita, ke istri kita. Mas, aku sudah baik belum ya? Mbak, Dek, aku sudah baik belum? Tidak perlu tanya gitu. Tidak perlu tanya ke suami kita, Mas sudah baik atau belum? Tidak perlu tanya ke ustadz juga. Ke Ustadz Hashim, ke Ustadz Labib, ke Ustadz Hafiz. Sampai datang ke ICC, ke Ustadz Hakim Ilahi. Ya. Syekh, saya mau mengevaluasi saya sudah baik apa belum? Karena yang paling tahu diri kita adalah diri kita. Gak tahu yang lain. Pasangan kita gak tahu. Yang paling tahu adalah diri kita. Apa pasangan kita tahu saat kita tidur? Iya, mungkin berdua tidur berbaring. Tapi kan dia gak tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita siapkan. Apakah kita tidurnya sudah kita siapkan dengan wudu, dengan zikir atau belum? Ya. Dilihat ya komat kamit aja. Jangan-jangan dia cuma bersihin gigi ya komat kamitnya. Beda lagi. Nah, jadi yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Dari Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Beliau setiap kali dievaluasi oleh orang,
Hasilnya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, hasilnya pasti baik. Ini murid terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun beliau merasa bahwa dirinya tidak baik, itu bisa kita lihat di doaku Mel tidak pernah menyatakan dirinya itu sudah mulia, enggak. Ali bin Abi Thalib selalu merasa dirinya kurang, bahkan membayangkan dirinya berada di dalam neraka. Ibu-ibu, bapak-bapak, sering saya ulang ya, di doaku Mel itu enggak ada kata surga, itu enggak ada. Kata surga saja tidak ada, bagaimana Imam Ali meminta surga? Tidak ada, bahkan yang ada di dalam surga, apa itu? Bidadari. Enggak ada. Bagaimana dia meminta bidadari? Enggak menyebut bidadari sama sekali. Surga aja dia tidak singgung di situ. Meminta surga enggak. Meminta bahagia? Enggak ada dia meminta bahagia. Isinya apa? Isinya curahan hati beliau. Akan kerinduan dia berpisah dari sang kekasih. Dalam keadaan yang paling menderita, yaitu berada di dalam neraka. Kalau kita kan ingin mengharapkan bertemu dengan kekasih itu di mana? Dalam keadaan yang paling bahagia, yaitu dalam pernikahan. Ya. Coba nikah di mana misalnya ya? Nikah di kolong jembatan. Enggak mau kita. Tapi Imam Ali membayangkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka. Itu bukan basa-basi. Itu hamba yang dia ingin berjumpa dengan kekasihnya. Bukan berarti lantas dipeluk, bahkan sekedar dilirik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabartu ala harri narik, fa kaifa asbiru ila ala firaqik. Sabartu ala harri narik, ya Allah, aku siap dan bisa bersabar berada di dalam api neraka, tapi aku nggak tahan untuk berpisah darimu. Anin nadhari ila karomatik. Aku nggak sabar untuk melihat kemuliaanmu, kemurahan dirimu. Itu pecinta. Bagi Ali bin Abi Thalib, dirinya itu tidak ada apa-apanya. Tapi bagaimana bagi masyarakat? Bagi masyarakat saat itu, mulia Ali bin Abi Thalib. Mulia. Ketika ayat mubahalah turun, kalau tidak salah di surat Al-Imran, ayat ke-60, 61. Ini kalau tirai ini dibuka, pasti banyak tafsir, banyak Quran. Ya berharap nanti suatu saat kita ketemu lagi, pengajian kita pengajian Al-Quran. Jadi mumpung belum terlambat, buka aja HP-nya. HP-nya, lihat Al-Quran. Ayo, ada HP. Ada Qurannya enggak? Harus kita pastikan. Semua pecinta Ahlul Bait mencintai Al-Quran. Tandanya di HP-nya ada aplikasi Al-Quran. Tapi kalau nggak ada aplikasi Al-Quran, adanya game-game. Adanya Shopee sama Tokopedia. Nah itu tidak mencerminkan. Malu kita sama Imam Husain, malu. Bukan. Mau dengan bahasa apa kita mau mengatakan orang ini? Al-Quran itu Fiklul Akbar. Dalam hadis Sakolennya disebutnya Fiklul Akbar. Dia itu pusaka yang paling besar. Maka satunya, sandingannya, pasangannya yaitu Ahlul Bait, Siklul Asghar. Pusaka yang kecilnya, yang besarnya Al-Quran. Jadi kita mempelajari Ahlul Bait untuk memahami Al-Quran lebih baik. Sekarang kita mempelajari Imam Husain supaya kita kembali baca Al-Quran, paham lebih baik. Begitu. Ustaz Hasim tiba, ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, izin Ustaz. Ya. Nah ini kalau tidak salah jadi mohon dikoreksi. Kemarin juga saya di ICC, saya minta dikoreksi. Dan setelah turun
saya biasa dikoreksi. Ustadz salah itu yang tadi itu kayaknya bukan Ali Akbar tapi Qasim. Masya Allah, kalau itu saya lihat lagi dan ternyata Qasim yang saya bicarakan itu dan usianya lebih muda. Saya bicara yang Ali Akbar itu belasan tahun, Qasim itu 12 tahun. Tapi bagaimana dia berpikir lebih daripada orang dewasa. Selalu ya, saya itu senang kalau ada berbicara ada ustadz. Karena yang bisa meluruskan saya, yang paling bisa meluruskan saya, orang yang punya keilmuan lebih unggul, lebih luas. Sehingga saya keluar dengan pikiran tenang ya. Nanti salah ngomong gimana lagi ngeluruskinnya kan gitu. Tapi kalau di sini ada Ustadz Hasim, alhamdulillah. Nah, kita kembali ke ayat mubahalah yang baru saja kita peringati kurang lebih minggu lalu ya. Minggu lalu. Nah, tepat 1 minggu ya. Hari Sabtu. Di ayat mubahalah ini yang kita ketahui adalah peristiwa yang menentukan. Tidak semua peristiwa yang dialami oleh umat Islam di zaman Nabi itu menentukan ada tidak adanya Islam. Enggak. Kalau kita ingin tahu seberapa kesetiaan saudara kita kepada kita, bukan dalam kondisi normal. Bukan dalam kondisi normal. Apakah hari-hari ini kondisi normal kita sekarang? Kalau kita menganggap ini kondisi normal, nah, berarti kita belum teruji. Kesetiaan kita belum teruji. Kesetiaan kita kepada Imam Husain apakah teruji dengan kita mengadakan Asyura? Berarti kita datang. Ini sudah normal dianggapnya. Ya, tidak ada tantangan, suasana juga kondusif. Ya, ada dukungan dari Ustadz Hashim, kemudian dukungan dari yang lain. Nah, ini normal. Kapan tidak normal? Kalau kondisinya sudah tidak lagi kondusif, kita masih mau enggak? Tantangan semakin banyak, kita masih mau enggak? Ustadz Hasim ternyata sudah tidak memberi fasilitas, masih mau enggak kita mengadakan di majelis ini? Enggak tahu kita ke depan bagaimana kondisi tahun depan. Tapi naik turun masing-masing kita. Tapi mau enggak kita mempertahankan tetap majelis ini hidup? Itu baru kita diuji. Kesetiaan kita, kesungguhan kita hari ini untuk tetap menghidupkan semangat Asyura. Nah, terus karena itu nilai menghidupkan Asyura di majelis ini tetap konsisten kita berada di majelis ini menghidupkan itu lebih baik ya. Lebih baik berada menghidupkan Asyura di banyak tempat daripada di satu tempat. Dukung yang lain juga. Tidak harus kita berada di tempat yang besar di mana di Buncit itu ya. Bisa di sini, bisa di tempat lain, dukung semua. Suara Husain terdengar ya di semua tempat itu jauh lebih baik. Nah, kembali kita ke momen-momen yang menentukan. Nah, salah satu momen yang menentukan yaitu mubahalah. Karena di situ orang diuji, mau enggak mempertaruhkan bahkan nyawanya. Diazab bukan sembarangan, diazab oleh Tuhan. Artinya mensegerakan neraka di kehidupan dunia. Jadi kalau dia mendapatkan laknat dari Allah, matinya itu tanda bahwa dia ahli neraka. Dan ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada Nasrani Najran, masih di Jazirah Arab, menyuruh mereka agar memeluk Islam, kalau tidak maka mereka tunduk di bawah pemerintahan Islam dengan memberikan jaminan-jaminan, yaitu berupa pajak. Mereka lantas terlebih dahulu melakukan perdebatan dengan Rasulullah SAW. Hampir 24 ayat sebelum ayat ke-61 dari surat Al-Imran, ayat mubahalah itu bercerita tentang dialog tentang Nabi Isa. Sampai akhirnya deadlock, buntu.
Nggak ada yang mau ngalah. Gitu. Tetap pada pendirian masing-masing. Maka jalan terakhirnya yaitu ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Fakul ta'alau. Faman hajjaka min ba'di ma ja'aka minal ilm. Ya, lupa saya. Jadi nggak ada yang ngecek ayatnya. Fakul ta'alau. Fakul ta'alau. Nah, setelah hajjaka berdebat, mereka mendebatmu. Setelah tampak bukti nyata, ternyata masih tidak berubah juga. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, marilah ajak anak-anak kalian dan anak-anak kami. Anak-anak kami dan anak-anak kalian, perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kalian, wa anfusana wa anfusan. Dan diri-diri kami juga diri-diri kalian. Lantas Rasulullah ternyata tidak membawa sahabat-sahabatnya. Jadi katanya Uskup Najran, kalau nanti yang datang itu Rasulullah bersama sahabat-sahabat besar, ayo kita mubahalah. Artinya mereka pasti menang. Keyakinan mereka ya, mereka bakal menang. Tapi kalau Nabi membawa keluarganya, kita jangan mubahalah dan kita terima persyaratan Nabi Muhammad. Maka ternyata Nabi membawa Al-Hasan, putra beliau, Husain, putra beliau, kemudian Imam Ali sejajar, di belakang Rasulullah Sayyidah Fatimah. Silakan ceritanya dituntaskan di buku-buku lain. Tapi ada seorang sahabat pada masa Muawiyah. Sahabat ini salah satu sahabat besar, yang dia merupakan panglima besar peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat pemerintahan atau kekuasaan Muawiyah, banyak sahabat-sahabat yang dirayu, dibujuk oleh Muawiyah untuk berpihak kepada dia. Salah satu caranya dengan memastikan orang ini berpihak, sahabat ini berpihak kepada dia atau tidak, yaitu dengan mengujinya. Apakah dia mengutuk Ali bin Abi Thalib ataukah tidak. Jadi dia tidak menerima kalau ada sahabat Nabi yang memihak kepada dia juga memihak kepada Ali bin Abi Thalib. Maka salah satu caranya yaitu mengutuk Ali bin Abi Thalib ataukah tidak. Sahabat tadi yang berada di istana Muawiyah, dia diam saja. Lalu bertanya Muawiyah, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, pasti kenal nama ini ya. Ini nama ayahnya Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad ini kawannya Yazid, anaknya Muawiyah. Dialah Umar bin Sa'ad yang memulai peperangan di Jadi Imam Husain nggak memulai peperangan. Rasulullah tidak memulai peperangan. Imam Ali tidak memulai peperangan. Kapan memulai peperangan? Kalau musuhnya yang lebih dahulu melemparkan senjata kepada pasukannya, entah itu tombak atau busur. Jadi nggak ada yang berani saat itu di Karbala yang memulai peperangan. Maka dia mengatakan, saksikanlah aku yang memulai peperangan ini. Jadi dia luncurkan itu busur anak. Ini Umar bin Sa'ad. Nah, ayahnya waktu itu bertemu dengan ayahnya Yazid, yaitu Muawiyah. Nanya Muawiyah ini bertanya, wahai Sa'ad, kenapa engkau tidak melaknat Ali bin Abi Thalib? Maka Sa'ad bin Waqqas mengatakan, karena 3 alasan aku tidak bisa mengutuk Ali bin Abi Thalib, tidak melaknat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan aku berikan komando
kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu semua sahabat nggak bisa tidur, ya, nggak bisa dalam menaklukkan benteng Khaybar, nggak bisa tidur. Termasuk yang nggak bisa tidur itu Sa'ad bin Abi berharap paginya bendera komando itu diserahkan kepada mereka. Termasuk Khalifah kedua Umar bin Khattab pun dia bercerita, aku akan merasa senang mendapatkan bendera untuk memimpin penaklukan Khaybar daripada semua kebaikan yang ada di dunia dan seisinya. Mimma tala'a alaihi syams. Itu Umar bin Khattab pun punya keinginan seperti itu. Itu satu alasan. Ternyata besoknya toh diberikan kepada Imam Ali. Kemuliaan. Imam Alinya berharap-harap enggak? Malam itu. Enggak berharap-harap. Mungkin beliau tidur, matanya juga sakit, dan dia enggak ada di perkumpulan itu saat pagi Rasulullah. Semua pada menunggu, ya. Seolah-olah di kepala mereka ada burung, katanya kan itu, dan sejarah saking mereka tertegun menunggu Rasulullah, nggak bergerak, khusyuk, fokus sama Rasulullah, diam. Dipanggil, mana Ali? Ali sakit, berarti Ali nggak ada di situ. Kenapa? Karena pecinta itu sudah tuntas, dia nggak ada kekhawatiran. Orang yang masih khawatir berarti belum tuntas. Ali bin Abi Thalib. Ini yang pertama. Yang kedua dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah bersabda ketika Ali menyusul Rasulullah pada perang Tabuk. Kan Rasulullah ditinggal di Madinah. Rasulullah nggak nyaman. Imam Ali nggak senang. Dia ingin bertempur bersama Rasulullah. Maka menyusul Rasulullah langsung menjumpai dan Rasulullah mengatakan, Amatarda antakuna minni bimanzilati Harun min Musa. Tidakkah engkau senang kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sampingmu Musa? Itu sahabat dengar semua, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah, coba kata-kata ini diberikan kepadaku. Yang lain juga senang. Kalau ini ternyata bisa kembali aku ke Madinah, aku selamat gak ikut perang. Tapi Ali bin Abi Thalib dihibur oleh Rasulullah. Posisinya bagaimana diagungkan oleh Rasulullah. Sehingga menahan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak melaknat Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, di peristiwa Mubahalah. Jadi sangat diagungkan Ali bin Abi Thalib ini. Ketika Ali bin Abi Thalib dipuji oleh orang, dia selalu mengatakan demikian. Allahumma ya Allah, inni a'lamu ma fi nafsi minhu. Ma fi nafsi minhum. Ya Allah, sesungguhnya aku lebih tahu tentang diriku sendiri daripada orang lain. Tadi kan ceritanya tentang diri sendiri. Siapa yang tahu diri sendiri? Ya kita, bukan orang lain. Imam Ali pun begitu. Jadi kalau ada orang yang memuji-muji Imam Ali sedih dalam hatinya. Ya Allah, orang ini nggak tahu siapa diriku. Dia memuji. Padahal pujiannya itu, kalau kita lihat itu masih kurang gitu ya. Karena pujian yang paling tinggi diberikan oleh Rasulullah tadi 3. Jadi setinggi apapun kita memuji Rasulullah, memuji Imam Ali itu masih kurang. Tapi bagi Imam Ali, ya Allah, ini nggak layak. Saya ulang lagi, kamin sana'in jamilin lastu ahlan lahu nasyarta. Itu betul-betul Imam Ali merasa betapa banyak puja-puji yang engkau berikan ya Allah, yang masyarakat berikan kepada, itu nggak layak. Imam Ali karena aku tahu sendiri bahwa aku nggak layak. Lalu dilanjutkan, wa innaka a'lamu minni bima fi nafsi, dan engkau lebih tahu tentang diriku daripada diriku sendiri. Jadi katanya Rasulullah, sabda Rasulullah, kalau ada orang memuji maka beristighfarlah. Ingat Allah, jangan sampai lupa diri. Jadi kalau ada orang sebaliknya itu yang memuji ya,
Kalau ada orang yang mengkritik kita, harusnya kita bukan istighfar, tapi apa? Alhamdulillah. Bayangkan kalau ada orang yang mencaci maki kita, kita bilang Alhamdulillah. Yang kecewa siapa ini? Yang kecewa orang yang mencaci maki kita, yang memfitnah kita, yang menjatuhkan martabat kita, kita bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau memang benar berarti saya perbaiki diri saya. Kalau tidak benar, Alhamdulillah, dosamu, ya, pahalamu dioper, ya, dipindahkan ke saya. Alhamdulillah, dalam dua keadaan kita beruntung, baik. Nah, jadi mari kita malam ini kita jadikan momentum untuk mengubah diri. Ubah diri kita. Niatkan, aku mau berubah. Mau berubah. Kalau dulu pernah begini, kemarin begini, ya, tahun lalu begitu, nggak ngulang lagi. Sok, ya, berubah. Kemarin saya di ICC sampai sekarang agak ribut juga, Zat. Karena saya bicara soal rokok. Kalau rokok ya laki-laki, ya. Sekarang sudah ngetren rokok di kalangan perempuan. Biar, ya, sama alasannya Fadil. Alasannya biar keren. Keren, Zat. Kalau ngerokok. Perempuan tuh begitu sekarang. Alasannya keren. Adik-adik, ya, yang perempuan ini hati-hati sekarang. Banyak yang jilbaban rokok, banyak kok sekarang. Alasannya keren. Padahal dia beli rokok dari duitnya dari mana, belum kerja. Itu keren apa begitu? Adik-adik yang mahasiswa, ya, cobalah kalau tidak bisa berhenti, dikurangi dulu, ya. Dikurangi dulu. Nah, kita bisa malam ini bagaimana mengurangi rokok. Kalau tidak berhenti, ngurangi rokok. Saya punya saudara, setelah kemarin itu pada datang. Walaupun ada yang mengkritik, tapi banyak yang datang. Iya, ipar saya meninggal karena rokok. Kemudian paman saya meninggal karena rokok. Itu sudah 3 sehari. Iya Ustadz, benar itu, meninggal. Ya, kita sayangi diri kita. Ya. Untuk supaya pecinta Ahlul Bait ini tetap banyak. Kalau misalnya yang sudah menikah dengan merokok bisa berusia 5 tahun lebih panjang, berarti dalam 5 tahun ada kemungkinan dia melahirkan anak lagi. Kan nambah tuh anak itu. Ibu-ibu, tidak ada ibadah yang paling besar kecuali melahirkan makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah, yaitu melahirkan anak. Harusnya bangga kita bisa melahirkan anak, karena kita turut andil dalam penciptaan makhluk terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lantas menjaga kesehatan kita sehingga kita punya kesempatan lagi punya anak, apalagi anaknya pecinta Ahlul Bait, ya Allah, itu berkah. Jadi niatkan, ya Allah, saya mau ngurangin lah sehari 1 batang aja. Kan 1 batang berapa sekarang? 2.000. Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 rahasia, 4 hal. Khabba Allahu amran arba'atan fi arba'atin. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan 4 hal dalam 4 hal. Pertama, khabba Allah ridahu fi ta'atihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan keridoannya di dalam ketaatannya. Fala tastahkironna ta'atan fala'alla fiha ridallah. Maka jangan pernah kita menyepelekan keriduan, ketaatan kepada Allah, karena boleh jadi ketaatan yang kecil itu di dalamnya ada ridho Allah yang besar. Kemudian apa 3 yang dirahasiakan lagi? Saya rahasiakan dulu sekarang. Mungkin suatu saat ada undangan lagi dari Ustadz Hashim, saya bongkar yang 3 lagi. Tapi ini yang satu ini relevan. Kalau kita sisa tadi 1 rokok 2.000, lalu kita 2.000 kecil. Padahal meninggalkan rokok itu lebih baik. Meninggalkan 1 rokok.
Lebih baik kita mengurangi satu batang ini yang harganya 2.000 ini, lalu 2.000 itu kita taruh untuk tabungan kita, apa? Mempersiapkan 20 tahun lagi kita mau haji. Berarti 2.000 ini berkontribusi supaya kita jadi naik haji. Wajib ya, naik haji itu wajib. Jadi kita siapkan. Karena itu nggak kita sepelekan, taruh. Itu ibadah. Tapi kalau kita sepelekan, 2.000 nggak ada ininya, kita pakai aja buat rokok. Ah, itu dia sudah menyepelekan ridho Allah. Yang boleh jadi di situ adalah ridho yang besar. Jadi taruh. Kalau kita keluar di perempatan, lampu merah, ada orang tua minta-minta, kasih 2.000. Tapi karena 2.000 kecil, dilempar. Itu kita sudah menyepelekan. Berikan dengan sopan santun sehingga dia tidak merasa terhina dan kita tidak merasa mulia. Itu rahasia. Nah, jadi hal-hal kecil ini misalnya ya bagaimana kita merubah sedikit, ada perubahan. Ya kalau tidak mampu menghilangkan kebiasaan merokok, ya dikurangi. Untuk niat tadi, demi Imam Husain, saya mau ziarah ke Imam Husain, tidak harus menunggu ada bantuan, santunan, atau apalagi minta sama orang lain, siapkan. Itu kita nyiapin 2.000 sampai 10 tahun, insya Allah sama Allah itu dipanjangkan usia kita. Karena apa? Keinginan kita untuk berjumpa dengan Imam Husain, ziarah ke Karbala. Enggak, misalnya kita dicabut nyawa kita, niat kita udah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, maunya panjang umur. Dari Imam Khomeini, beliau mengatakan, ketika orang akan dicabut nyawanya dalam kondisi ihtidor, sakaratul maut, maka saat itu dia akan didatangi oleh Rasul dan ahlul baitnya dan imamnya. Siapa imamnya yang sekarang? Imam Mahdi. Akan didatangi oleh imamnya. Jadi bapak-bapak, kita ini pasti ketemu imam, pasti ketemu Rasulullah. Kalau tidak dalam kondisi normal sekarang, kita bakal dijumpai, bakal didatangi. Jadi kalau kita mereka bakal datang kepada kita tepatnya di sakaratul maut. Ini Imam Khomeini ada di 40 hadis. Nah, apabila kita melakukan hal-hal yang baik selama hidup kita, maka kita tahu yang datang itu Rasulullah dan imam kita. Sehingga kita akan nyambut mereka. Jadi kalau kita sudah biasa ingat Imam Husain, lalu mempersiapkan untuk ziarah kepada Imam Husain, nggak nyampe usia kita sampai terbang ke Karbala, usia kita ternyata di tengah jalan kita dijemput oleh kematian. Saat sakaratul maut, Imam Husain akan tiba. Bukan kita yang ziarah, Imam Husain yang akan ziarah kepada kita. Ini dari Imam Khomeini yang ternyata bukan hanya dari ulama Syiah, dari ulama Sunni pun begitu ceritanya. Dari Ibnu Arabi dalam Futuhat Makkiyah ternyata begitu. Tapi kan kita nggak dengar ceritanya. Kenapa? Karena yang mengalami sakaratul maut itu setelah itu meninggal. Nggak ada lagi cerita karena sudah meninggal. Nah, jadi kita siapkan walaupun yang kecil-kecil. Udah yang sudah ziarah, siapkan juga untuk membantu saudara kita yang ziarah. Nah, berikutnya terkait tadi tema Asyura itu fiktif. Fiktif, ibu-ibu, Asyura itu. Fiktif itu khayalan kan ya? Nggak ada kenyataannya. Mana ada sekarang kenyataannya? Kan nggak ada. Yang ada hitam-hitam begini. Nggak ada. Udah lewat 1400 tahun yang lalu. Nggak bisa dijumpai lagi. Udah lewat kan? Kecuali kita mau gelar lagi. Ada lagi yang seperti itu. Kan nggak mungkin kita lakukan. Itu kekejian. Nggak mungkin.
Jadi orang yang mengatakan Asyura Karbala itu fiktif kalau diukur dengan hal-hal yang materi, dengan ruang dan waktu. Nggak bisa kembali kita ke ruang saat itu. Waktunya juga udah lewat, nggak mungkin. Ada lagi yang dimaksud dengan fiktif. Ya karena kita sendiri fiktif, memfiktifkan Asyura. Walaupun itu fakta. Walaupun itu fakta. Itu kenyataan, itu realitas yang sudah terjadi. Tadi syairnya disampaikan oleh saudara kita itu. Kalau tidak ada Zainab, maka mungkin Asyura ini juga tidak ada nilainya. Nah, bagaimana supaya Asyura itu fakta? Kalau cuma sekedar fakta yang 1400 tahun yang lalu, di mana kita temukan? Di buku sejarah, di buku berupa aksara yang lantas kita baca. Tapi apakah fakta itu betul-betul ada sekarang? Itu tergantung kita. Mau nggak kita mengamalkan tujuan-tujuan Asyura? Mau nggak kita menghidupkan kembali cita-cita Imam Husain? Ini penting. Jadi Asyura itu, ayo membuat kita ada perubahan gitu ya. Ada perubahan. Bukan Asyura itu diingat begitu saja, tapi jadi momentum kita berubah. Apa sih Asyura itu sama apa ya? Sama hidup kita, sama belajar kita. Misalnya Fadil, sama belajar kita sungguh-sungguh nggak jadinya? Kalau ternyata nggak membuat kita sungguh-sungguh, terus apa pentingnya Asyura buat kita? Oh, harus kita carikan. Nggak berpengaruh di semangat kita belajar, nggak menjadi minimal. Misalnya ya hormat kita sama orang tua. Ya adalah sesuatu yang berdasarkan Asyura itu kita bisa berubah. Jadi Asyura itu jadi motivasi kita ya, untuk ya berubah jadi lebih baik lagi. Jadi lebih dekat lagi dengan Imam Husain. Tapi kalau ternyata nggak ada perubahan, ya sama saja kita menganggap bahwa Asyura itu fiktif. Cuma kita nggak mengatakannya saja. Kita sudah memfiktifkan Asyura dengan cara ya kita hanya sekedar merayakan saja, habis itu selesai bertemu ya, ada penceramah, kemudian ada kidung-kidung, selesai, besok lagi kita begitu sampai 10 hari nggak ada perubahan. Berubah, misalnya apa? Yang nggak baca Al-Quran jadi baca Quran, karena Imam Husain itu baca Quran toh. Di hari-hari Asyura ini Imam Husain itu baca Quran. Jadi baca Quran. Yang sudah baca Quran, gimana baca Qurannya lebih intensif lagi. Misalnya seminggu biasanya baca Qurannya sehari. Ayo baca Qurannya sekarang seminggu jadi tiga. Jangan terlalu semangat ya. Ayo tiap hari, kemudian setiap harinya misalnya 5 halaman. Enggak begitu. Pelan-pelan aja, enggak apa-apa. Tapi sedikit, tapi ngereyeh. Tapi konsisten. Nggak biasa tabungan, tabung. Kebiasaan menabung itu bagus. Menabung, yuk menabung. Nggak di bank, ya celengan sendiri. Mulai kecil-kecilan. Begitu, ada perubahan. Kita ingin begitu. Supaya ada peningkatan. Setiap hari terus dievaluasi. Apalagi lah, misalnya ya. Kita berharap tahun depan bagian saya yang berkontribusi apa penyediaan airnya. Begitu. Ada kebiasaan sekarang, ikhwan, dan ini umum ya. Mari kita uji aja hari ini, malam ini. Kebiasaan kita setelah Asyura begini. Setelah Asyura, setelah acara yang lain juga banyak nanti di depan. Hal yang paling minim dalam perjamuan kita di majelis-majelis ya air. Dan biasanya yang justru yang paling dinistakan, barang yang paling dinistakan, yang paling tidak dihargai oleh kita setelah acara bubar, air ini. Minum udah ditinggal. Kira-kira ada yang minum lagi nggak? Nggak ada, bekas orang. Walaupun ada hadisnya, su'rul mu'min apa ya? Bekas minumnya orang mukmin itu bukan dawa,
obat, apa ya, berkah atau apa gitu. Itu entah hadis itu benar atau tidak. Tapi umumnya kita nggak pakai itu. Misalnya banyak yang diterlantarkan air. Kalau misalnya dikumpulkan air minum loh ya, bukan air buat siram, bukan air untuk perut, untuk jadi energi, untuk manusia, bukan untuk binatang, bukan, ini untuk manusia. Manusia itu untuk makhluk terbaik Tuhan. Berarti nilainya kan hebat ini, air ini. Kalau kita menyadarinya begitu, tapi kita biarkan. Nah, ini kita sudah mensia-siakan air. Lalu kita lihat di Al-Quran, definisi air dalam Al-Quran itu apa? Kalau kita tanya ke Al-Quran, apakah air? Kalau kita tanya ke orang fisika, jawabnya air itu terdiri dari H2O, dua zat. Itu di fisika. Tapi kalau di Al-Quran, definisi air itu sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air ini segala sesuatu jadi hidup. Ini sumber kehidupan. Lalu kita sia-siakan. Jadi kalau kita minum, betul-betul kita menempatkan air ini pada tempatnya. Jadi ketika kita tidak minum, kita sudah menzalimi. Katanya Imam Husain itu anti kezaliman. Imam Husain itu memperjuangkan keadilan. Sekedar kita memperlakukan air yang gampang kan sebetulnya. Nggak ada ruh Imam Husainnya itu nggak ada gitu. Jadi bagaimana kita menggelar acara, kemudian menangis-nangis. Setelah itu kita abaikan ini air. Padahal definisi air itu mulia. Jadi di mana tempatnya air? Air minum ya, air mineral tempatnya itu di perut. Maka ketika ada sisa, bawa ke rumah. Apalagi ini air yang kita buka dan kita konsumsi di Majlis Al-Husain. Ada berkahnya nggak? Ada berkahnya. Beda dengan air yang berada di luar lingkup. Berbeda. Buka. Biarkan berkah itu masuk. Itu bukan di kalangan NU. Di kita memang juga begitu. Bawa air itu. Jangan lantas ini air yang sudah ada berkahnya lalu kita terlantarkan begitu saja. Kalau air ini bicara, kira-kira ngomong apa dia? Dalam Al-Quran pun definisi alam ini, semua definisinya, dia itu bertasbih. Dia bicara. Walakinna la tafqahuna tasbihahu. Akan tapi kamu tidak mengerti apa tasbih mereka. Orang bertasbih itu dengan kesadaran. Jadi mereka ini punya kesadaran air ini. Kira-kira air yang baru kita minum dan ada sisanya ini, kalau kita tinggalkan ya, kita terlantarkan, pergi, senang kita dengan yang lain. Alhamdulillah, ya nanti ketemu lagi. Dia merintih atau dia senang? Merintih dia. Karena tempatnya dia, aduh sebentar lagi aku bakal dibuang, dicomberan. Kan begitu? Aku sebentar lagi ternyata buat tanaman saja. Dia masih mendingan. Tapi dia merasa mulia kalau air ini dimanusiakan. Dimanusiakan. Air ini dimanusiakan. Caranya diminum oleh kita menjadi bagian dari diri kita. Kalau di luar itu memanusiakan manusia, gampang itu. Tapi gimana kita memanusiakan air, memanusiakan nasi, memanusiakan kambing, memanusiakan itu bisa jadi manusia. Kalau kitanya menempatkan mereka, memperlakukan mereka dengan adil. Begitulah kira-kira kalau kita mau merealisasikan Asyura. Tidak menfiktifkan Asyura. Jadi ayo, ya, nggak harus radikal juga perubahannya. Oh jadinya besok langsung misalnya sholat dengan sunah-sunahnya. Biasanya yang begitu itu yang semangat-semangat gitu, letupan-letupan sesaat. Habis itu besok dan seminggu udah nggak gitu lagi. Yuk latihan, misalnya malam ini ya yang nggak biasa sholat malam. Tadi udah ngaji, ya, ngaji. Yang ngajinya udah bisa, bagaimana ngajinya seperti Akrom tadi. Ya, bagus. Itu menjadi kebanggaan kita. Karena salah satu defisit, ya, kekurangan yang mencolok dari Ahlul Bait ini, ya, ikhwan yang bacaan Qur'annya bagus itu kurang sekali ya. Dan kita akan sangat senang kalau ada anak-anak kita bacaan Qur'annya bagus. Itu kelebihan kita.
Jangan pandai berfilsafat, pandai berargumentasi, pandai berretorika, tapi baca Qur'annya belepotan, memalukan kita ya. Dan Darul Quran kita sedikit. Darul Quran kita yang ada ini kita besarkan. Jadi program Quran kita aktifkan lebih meriah lagi. Itu Quran ya. Quran. Dan alhamdulillah pengajian Quran juga sudah banyak. Besok pagi kita mau bangun. Ya, nyoba-nyobalah sholat malam. Kan gitu. Nah, ada perubahan. Nyoba-nyoba sholat malam dalam kondisi normal di rumah. Kalau nggak sempat 11 rakaat, itu kan standarnya ya. 11 rakaat kita kan. 11 rakaat. Minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Sempatkan. Sebelum azan subuh. Berapa sih 2 rakaat itu kan 2 menit. Bangun sebelumnya ambil wudhu 1 menit, 3 menit. Bisa kita sholat malam. Ya. 2 hal yang disampaikan oleh Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi. Dulu kita mondok di Yapi itu, dia memesankan 2 hal. Saat kita dalam keadaan susah. Pertama, minta doa kepada ibu. Kepada ibu ya, yang masih punya ibu, beruntung sekali ini. Segera kontak ibu, minta doanya tiap hari. Temui dia ya, dalam waktu senggang, temui. Kalau jauh, telepon. Minta, kalau ada kesusahan, telepon ibu. Bu, minta doa. Minta doa. Sudah selalu didoain sama ibu. Biasanya gitu orang tua kita. Ibu mah tiap hari, nak. Tiap sholat, ibu selalu doakan. Enggak bu, yang ini khusus. Gitu ya. Yang kedua, kalau sudah tidak punya ibu, sholat malam. Apapun hajat, ini kan janji dari Rasulullah. Apapun hajat yang kita perlukan, panjatkan setelah sholat malam, ya tahajud. Nah, standarnya tahajud itu 11 rakaat. Jadi kalau nggak sempat 2 rakaat. Katanya Imam Khomeini, saking pentingnya sholat malam ini. Kalau lantas kita bangun, lalu tertinggal, udah azan. Udah azan nih, aduh nggak sempat. Katanya Imam Khomeini, tetap saja sholat 2 rakaat dengan niat tahajud. Untuk kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah, aku masih ada niat besar untuk melakukan sholat tahajud. Mudah-mudahan sholat 2 rakaat ini juga terhitung sholat tahajud. Jadi saking begitunya Imam Khomeini itu peduli dengan perhatian dengan sholat tahajud. Ya. Nah, jadi masing-masing kita tahu diri kita, apa kekurangan kita. Itu mah hanya contoh-contoh saja ya. Yang standar ya. Untuk yang adik-adik belajar yang sungguh-sungguh. Kita ingin punya generasi ke depan yang lebih baik lagi. Yang lebih cerdas lagi. Ya. Yang lebih bisa menuntun kita ke depan. Karena tidak ada yang bisa menjamin masa depan kita. Masa depan umat dan bangsa ini. Kecuali di tangan adik-adik. Kalau tidak dipersiapkan sekarang. Dengan persenjataan ilmu pengetahuan. Kita bakal tertinggal. Jadi semua apapun ilmu pengetahuan itu pasti bagus. Mau belajar di sadra, mau belajar di pesantren, mau belajar di perguruan tinggi, mau belajar di ilmu apapun. Bahkan bahasa Inggris, bahasa apapun itu baik asal dipelajari dengan sebaik-baiknya. Karena kita sudah punya tujuan yang baik. Yaitu tujuan Al-Husain. Bisa manfaat semuanya. Nah mudah-mudahan dengan cara ini kita ya, sekali lagi niatkan. Ambil keputusan dalam batin kita, dalam hati kita. Kita tetapkan untuk 1 tahun ke depan yang suka marah-marah dikurangi. Aku mau mengurangi marahku. Yang marahnya biasanya seminggu sekali. Nah, tahun ini kita rencanakan saya mau mengendalikan emosiku dalam sebulan sekali. Itu kan bagus. Jadi ada peningkatan setahun berarti 12 kali yang biasanya 24 kali, 12 kali. Besok lagi begitu ya. Jadi ini sifat marah kita ya. Dan sifat-sifat lainnya, kebiasaan-kebiasaan, mari kita berubah menjadi lebih baik lagi. Yang asalnya kita gampang percayaan sama orang, nah sekarang sabar ya. Enggak tergesa-gesa. Yang biasanya kita ngomongin orang lain ya. Nah, sekarang kita kurangi ya. Kemarin saya di ICC juga saya ingatkan ya, kepada ibu-ibu ya, coba sekarang kendalikan
tidak ngomongin keluarga orang, tidak ngomongin istri orang, tidak ngomongin apalagi suami orang. Jelek, malu, nyerakeun pisan namanya. Ngomongin suami orang, ngomongin keburukan, ngomongin ustad teh kieu, yang ustad ini utusan diomongin. Ya Allah. Kalau ustadnya sudah diomongin, gimana dia ngomongin yang lain, lebih semangat lagi kan? Jangan membicarakan keburukan orang. Bicarakan kebaikan sehingga yang muncul adalah apa? Sifat husnudzon. Ini kan kamari dia ngomongin begitu. Akhirnya kita suudon, nggak baik ya. Suasana nggak bagus ya, tercipta. Itu kita kurangin kebiasaan bicarakan. Mari tingkatkan kualitas pembicaraan kita ya. Kualitas pembicaraan kita. Yang adik-adik jangan ngomongin soal game-game lagi ya. Ngobrolin yang sultan-sultan, nonton yang sultan-sultan itu dikurangin. Sultan-sultan itu belum tentu mereka bahagia seperti yang kita. Udah kita miskin ya, terbatas, beli kuota juga ya, susah. Habis itu kuotanya dipakai buat lihat yang sultan. Mendingan baca buku, mendingan lihat ceramahnya ya, asatidzah yang ada di YouTube, itu lebih bermanfaat daripada yang sultan-sultan. Itu kan main film semua itu. Ya, belum tuntas hidupnya mereka itu. Kalau sudah tuntas nggak akan begitu-begitu, udah selesai. Orang-orang kaya itu kan banyak yang biasa aja kan. Itu karena hidupnya udah tuntas, udah selesai. Yang begitu itu belum selesai. Lalu lantas kita lebih bodoh lagi ya, melihat yang begitu. Bukan sultan itu. Orang-orang saja melihat sultan-sultan. Jangan pernah bangga juga kita disebut sultan. Enggak ada sultan. Yang bangga itu kalau kita berilmu dan berakhlak. Nah, itu juga dikurangin ya. Mari kita lebih memperhatikan akhlak kita lebih baik lagi. Ya semuanya berproses ya, bertahap. Jangan tergesa-gesa. Nanti ada kecelakaan lagi, kita perbaiki lagi. Ada luka lagi, kita sembuhkan lagi. Bantu satu sama lain. Ya. Antar saudara kita, antar ikhwan kita. Mudah-mudahan hari ini juga menjadi titik perubahan saya pribadi. Ya. Titik perubahan keluarga, titik perubahan komunitas. Setiap pengajian kita juga. Dan secara umum ikhwan semua. Mohon doanya ikhwan, ibu-ibu, bapak-bapak untuk kebaikan kita semua, terutama untuk saudara-saudara kita, untuk guru-guru kita yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam keadaan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa alal arwahil lati hallat bifinaik alaika minna jami'an salamullah abadan ma baqina wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alallahu akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.